got cold, but I still remember it so well. And my first dance and my first heartbreak, made some friends that I still have. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Semarang akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya sebagai supervisor Ani Budiartanti dari SD Negeri 03. Saya Mariati dari SD Negeri 04 sebagai selaku KUT. Saya Triwinarse dari SDN Kradena 01 sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariati. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia sekali. Bu Mariati hari ini akan mengadakan coaching ya? Iya betul Bu Ani, saya akan melakukan coaching bersama Ibu Sri Winarsi. Oke, baik Bu Mariati. Di sini saya sebagai supervisor yang akan bertugas mengamati proses coaching Bu Mariati dan Bu Sri Winarsi. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa komponen penilaian yang ada di lembar observasi saya yang berkaitan dengan proses coaching Bu Mariati dan Bu Sri Winarsi, supaya tujuannya supaya panjenengan dan Bu Winarsi itu memahami juga apa yang akan dinilai, apa yang diamati, supaya semua bisa berjalan lancar dan sinkron menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Ada 3 komponen Bu. Yang pertama, nanti di percakapan coaching Bu Mariati, saya harapkan yang pertama menggunakan alur theta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, di theta nanti jenengan sudah menguasai kompetensi sebagai coach. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi dari coaching supaya beliau bisa menemukan solusi seperti itu. Yang ketiga, selain Bu Mariati menguasai kompetensi sebagai coach, itu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip atau kompetensi yang ada di proses coachingnya. Itu ada 3. Yang pertama, present atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Jangan lupa di pengajuan pertanyaan berbobot nanti panjenengan selalu mengedepankan teknik rasa. Jangan sampai ada justifikasi, jangan sampai ada kata-kata yang nanti akan menyulitkan atau membuat coach tersebut tersinggung seperti itu. Nah, itu komponen-komponen di lembar penilaian saya yang saya sampaikan kepada Bu Mariati. Semoga dapat mempraktikkan dengan baik. Apakah sudah bisa dipahami, Bu? Sudah paham Bu Ani. Siap, baik Bu Mariati. Nah, pada proses coaching nanti, apa yang sudah Ibu Mariati rencanakan? Kompetensi apa yang ingin Bu Mariati kembangkan juga? Terima kasih Bu. Untuk nanti pada proses coaching itu saya akan menggunakan yaitu dengan alur theta Bu. Alur theta itu nanti yang pertama yaitu dengan tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah R-nya itu adalah untuk rencana aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ani. Selain itu juga saya akan memaksimalkan semua kompetensi dari presensi yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu, yang dengan menggunakan teknik rasa tadi. Oke, luar biasa keren. Rencana kemarin itu sudah lengkap. Nah, sekarang dari beberapa rencana dan beberapa kompetensi tadi, tentunya ada yang akan Anda prioritaskan karena kan tidak semua bisa dilaksanakan secara serempak. Harus ada skala prioritas. Nah, kompetensi mana yang akan Anda prioritaskan?
untuk kompetensi yang ingin saya prioritaskan yaitu itu Bu, saya akan mendengarkan secara aktif dan mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa tadi Bu. Oke, bagus. Kemudian dari prioritas penjenengan tadi tentunya ada indikator yang ingin Ibu capai dalam proses coaching tersebut. Nah, indikator apa itu? Indikator yang ingin saya capai itu adalah tentunya untuk menemukan sebuah solusi ya Bu, permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Oke. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Kita selesai sudah di kegiatan pra observasi. Semoga proses coaching Bu Mariati dan Bu Sriwinarsih bisa berjalan lancar. Silahkan Bu Mariati dan Bu Sriwinarsih melaksanakan coaching. Assalamualaikum Bu Win, bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Mas sendiri? Saya juga alhamdulillah sehat Bu Win, dan bahagia bisa bertemu dengan penjenengan. Kebetulan sekali Bu Winarsih kita bertemu di sini. Mohon maaf sebelumnya penjenengan saya ajak duduk berdua di sini. Ada hal yang ingin saya tanyakan karena saya benar-benar penasaran Bu Win dengan hal ini. Waduh, kelihatannya kok penasaran banget. Sepertinya kok penting banget, ada apa gitu Mas? Begini Bu Win, selama ini saya mengamati Bu Winarsih itu kok jarang sekali, bahkan tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, webinar. Kalau saya boleh tahu, kira-kira kenapa bisa seperti itu Bu Win? Karena saya itu orangnya malesan Bu, kalau mengikuti webinar dan pelatihan-pelatihan itu merasa sangat malas. Itu ya Bu Win. Teman-teman yang lain itu pada rajin semua Bu Win untuk mengikuti webinar, pelatihan, dan saya perhatikan kok dari sekian banyak teman yang saya amati itu tinggal penjenengan yang belum. Saya penasaran sekali dan mohon maaf loh sebelumnya Bu Win saya tanya seperti ini karena apa ya? Tapi ya jawab santai saja ya Bu Win ya. Apa alasan Bu Win seperti itu gitu loh? Apa kok males itu kenapa gitu loh? Begini Bu Mar, memang mungkin pada saat ini saya itu merasa ya memang agak malas seperti itu. Mungkin karena juga merasa kondisi dalam ogah mikir seperti itu Bu Mar. Oh gitu ya Bu Win. Kalau boleh tahu nih, bagaimana itu maksud dari kalimat sedang dalam kondisi wegah mikir atau mungkin malas berpikir? Mohon tolong dijelaskan supaya saya tidak penasaran lagi gitu ya Bu Win, apa yang menyebabkan Bu Win itu wegah mikir, malas dan sebagainya. Itu maksudnya dalam kondisi yang seperti apa yang dimaksudkan Bu Win itu? Bu Mariati benar-benar penasaran ya? Iya, penasaran sekali. Jadi coba saya jelaskan Ibu, maksud saya di sini. Saya itu sedang dalam kondisi wegah mikir. Yang saya maksud begini Bu. Pertama, saya sudah bisa menyelesaikan studi lanjut saya setelah S1. Jadi saya merasa aman tentang masalah ijazah karena sudah S1 dibandingkan teman-teman yang lain. Terus nanti pas teman-teman sarankan untuk sekolah lagi, saya akan sudah aman karena sudah memiliki ijazah tersebut. Yang kedua, saya itu minim IT Bu, belum bisa, tidak terampil dan penggunaan dan pengoperasian program atau aplikasi yang sedang berkembang saat ini. Yang ketiga, terkendala dengan jaringan internet atau wifi Bu. Kalau pakai data HP itu menurut saya itu boros. Kalau pakai wifi saya masih belum berminat pasang wifi
karena yang namanya hidup desa, WiFi itu menurut saya itu masih sesuatu yang masih berharga, karena tidak semua orang di desa itu pasang WiFi. Terus selanjutnya tidak semua orang atau pasang WiFi tersebut, dan kalau nanti saya pasang secara otomatis, saya itu merasa anak-anak yang ada di sekitar saya itu pastinya akan menanyakan yang namanya password WiFi, Bu. Nah, di situ nanti saya masuk Yopolit, ditanya password aja tidak dikasih. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya selain itu saya juga tidak siap melihat anak-anak didik yang ada sekitar saya sepanjang hari itu hanya bermain HP di rumah saya. Mungkin waktu istirahatnya kurang, waktu makannya pun tidak teratur, waktunya belajar pun atau membantu orang tua malah cuma duduk dan bermain HP. Jadi saya juga di situ enggan juga sama orang tua mereka, Bu. Terus saya juga takut kalau pakai jaringan HP saya terkadang sinyal tidak bagus. Itu penyebabnya, Bu Mar. Jadi saya malas sekali untuk mengikuti pelatihan atau webinar yang harus daring atau harus online dan kadang di luar jam efektif, mengganggu seperti itu, Bu, menurut saya. Begitu ya Bu Winarsih ya. Iya juga sih, tapi kemajuan teknologi itu kan baik dan bagus kan Bu Win untuk masa depan, untuk anak-anak didik kita, apalagi kita sebagai pendidik ya jangan untuk buta akan IT kan seperti itu, tapi tetap ada kekurangannya begitu Bu, untuk hal ini. Ya begitulah Bu, saya jadi malas untuk ikut-ikutan pelatihan dan webinar. Jadi ya saya repot Bu. Kenapa repot Bu Winarsih? Apa yang menyebabkan repot? Ya repot Bu, saya jadi tidak update, saya jadi tidak punya sertifikat pelatihan dan sertifikat webinar. Padahal itu di zaman saat ini sertifikat itu sangat penting sekali Bu. Saya seperti itu. Bagus. Sebenarnya Bu Winarsih sudah merasa bahwa itu sangat penting ya. Iya Bu. Oke, masuk. Nah, dengan Bu Winarsih sudah merasa bahwa itu penting, lantas bagaimana Bu Winarsih menghadapi situasi yang seperti ini? Apa yang akan Bu Winarsih lakukan? Saya juga masih bingung Bu, mau bagaimana, belum menemukan cara yang tepat untuk memecahkan masalah ini Bu. Itu ya. Oke, Bu Winarsih sudah sangat bagus karena Bu Winarsih sudah merasa bahwa pengembangan ini sangat penting. Selanjutnya, menurut Bu Winarsih seberapa penting pelatihan, webinar atau pengembangan pada diri Bu Winarsih itu? Menurut saya dengan di era digitalisasi dan kita harus menunggu kids ya, yang sangat-sangat efektif dan mempunyai banyak potensi baik, ya kita harus selalu belajar dengan cara mengikuti pelatihan, webinar atau melalui platform Merdeka Belajar KMIN. Itu sangat penting sekali menurut saya seperti itu. Bagus ya, dan acungan jempol untuk Bu Winarsih dengan jawaban yang seperti itu. Betul Bu, sekarang ini perkembangan teknologi sangat luar biasa pesatnya, setiap detik berkembang terus. Jadi kalau kita tidak atau up to date ya namanya ya, diri, tentulah kita akan sangat ketinggalan. Jadi bagus jika kita dengan perkembangan yang seperti ini, meskipun kita sudah experience atau ahli di situ, yang penting untuk perkembangan yang ada, lantas rencana tindakan apa yang akan Bu Win lakukan. Saya memiliki rencana seperti ini Bu. Yang pertama, saya itu akan belajar secara mandiri. Yang kedua, saya akan belajar IT. Di sekolah saya itu kan banyak anak-anak muda yang
pintar sekali dalam pengoperasian IT. Nah, di situ nanti saya akan meminta bantuannya untuk belajar. Selanjutnya saya akan pasang wifi di rumah. Selanjutnya saya juga berencana untuk mengikuti pelatihan dan webinar supaya saya bisa mengupgrade pengembangan diri saya, bisa melayani murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya, seperti itu. Bagus sekali dan sangat keren Bu Winarse. Oke, dari kesekian tindakan yang Bu Win rencanakan, tentunya ada yang penjenengan prioritaskan dari tadi, yaitu rencana ke depan atau rencana tindakan yang mana yang akan Bu Winarse prioritaskan. Prioritas yang paling utama saya akan belajar IT dulu, karena di situ saya menyadari kelemahan saya. Menurut saya IT sangat minimal, padahal untuk mengikuti pelatihan atau webinar secara daring atau online kita harus paham IT. Kalau kita tidak paham IT, kita tidak akan bisa memahami aplikasi-aplikasi di dalam IT tersebut. Seperti itu. Oke Bu, saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Bu Win tadi. Selanjutnya, dari beberapa rencana aksi tadi, apakah komitmen Bu Winarse terhadap rencana aksi tadi? Tentu saja saya akan berkomitmen. Yang pertama, saya akan meminta bantuan teman sejawat, dan kedua, saya akan minta persetujuan dari kepala sekolah, seperti itu. Bagus sekali dan semangat untuk Bu Winarse. Nah, kira-kira siapa ini Bu yang dapat membantu untuk Bu Winarse itu menjaga komitmen tersebut? Menurut saya yang bisa menjaga komitmen, yang pertama itu saya akan meminta bantuan teman sejawat saya. Selanjutnya juga saya akan meminta bantuan kepala sekolah, seperti itu Bu Mar. Dengan percakapan kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa Bu Winarse buat? Kesimpulan yang bisa saya buat, yang pertama, saya bisa menemukan cara untuk mengatasi kemalasan yang saya hadapi selama ini. Dengan Bu Mar memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Mar ajukan, membuat saya menjadi bisa menggali potensi kreatif saya, yang pada akhirnya saya bisa menemukan sebuah solusi. Oke, bagaimana sekarang perasaan Bu Winarse sekarang ini setelah kita melakukan coaching ini tadi? Perasaan saya setelah melakukan coaching saat ini, saya sangat senang sekali Bu. Ternyata dengan Bu Mariati kepo dan penasaran terhadap pengembangan diri saya bisa menjadi dapat menemukan solusi untuk mengatasi rasa malas saya, rasa ogah mikir saya, dan bisa mengeluarkan saya dari zona nyaman. Saya tanpa adanya justifikasi, saya merasa pertanyaan-pertanyaan dari Bu Mariati membuat saya bisa menemukan sendiri solusi dari masalah kemalasan saya. Oke, Bu Winarse, terima kasih atas semangat dan penjelasannya. Saya jadi tidak penasaran lagi. Semoga Bu Winarse selalu sehat dan semangat dari dan diberi kemudahan ya Bu Win ya, kelancaran dalam belajar mengupgrade, mengembangkan diri Ibu supaya tidak gaptek lagi, supaya dapat memberikan pelayanan yang berpihak pada murid tentunya dan sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti itu Bu Win. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariati. Waalaikumsalam Bu Ani. Tadi saya amati Bu Mariati sudah melaksanakan proses coaching bersama Ibu Sri Marsedi. Semua sudah berjalan lancar. Nah, sebelum kegiatan kita hari ini kita akhiri, saya akan
menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Mariati berkaitan dengan proses coaching tadi. Pada proses coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu Mariati laksanakan berkaitan dengan rencana pandemi di awal? Proses yang sudah saya lakukan waktu coaching tadi yaitu dengan saya menggunakan alur peta Buani, yaitu dari tujuan, identifikasi, terus apa itu namanya rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selain itu saya juga ingin menggali coaching itu untuk menceritakan permasalahan atau solusi, menemukan solusi-solusi dari permasalahan itu. Oke, bagus Bu Mariati. Memang saya lihat tadi Bu Mariati sudah melaksanakan semua alurnya. Yang pertama alur peta berawal dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, selama proses menerapkan alur peta, Bu Mariati juga sudah menguasai prinsipnya sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching, sehingga coaching dengan lancar menemukan ide dan gagasan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan juga Bu Mariati sudah menguasai kompetensi inti dari coaching itu. Kompetensi inti dari coaching ada 3 kan Bu. Pertama, present atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot dengan mengedepankan alur peta. Dengan tujuan beliau yang coachingnya tidak tersinggung atau tidak jadi sulit menemukan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan Bu Mariati sudah sangat reflektif dan berbobot. Serta Bu Mariati juga sangat mendengarkan aktif ketika coaching memaparkan masalah-masalahnya, sehingga Bu Mariati dengan mudah juga memberikan umpan balik untuk coaching dapat menemukan ide barunya seperti itu Bu. Nah, selanjutnya yang ini saya tanyakan yang terakhir, tentunya nanti coaching tidak hanya sekali ini, karena kan setiap hari kita mengalami masalah-masalah di kelas maupun di lingkup sekolah. Nah, kompetensi atau prinsip apa yang Ibu Mariati lebih ingin kembangkan lagi? Untuk hal ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dalam proses kreatif tentunya Bu, dan memaksimalkan potensi dalam yang harus kita kembangkan untuk lebih memahami dan mencermati lagi proses coachingnya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dan mungkin bisa maksimal seperti itu. Keren Bu Mariati, ini hebat sekali. Nah, dengan semangat Ibu Mariati ini, semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu. Terima kasih atas suksesnya dan lancarnya kegiatan coaching kita hari ini. Semoga kita semua selalu dapat melaksanakan proses coaching dalam supervisi akademik dengan menggunakan alur peta dan prinsip serta kompetensi yang sudah ditentukan. Semoga lancar semuanya. Kegiatan kita hari ini kami tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan itu semakin secara tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Semarang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau supervisor, coach dan coaching bersama saya Ibu Mariati dari SD Negeri Mugran 04 sebagai supervisor. Saya Ani Budiartanti dari SD Mugran 3 sebagai coach.
Saya Sri Winarsi sebagai Koci dari SDN Negeri Kradenan 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani Hartanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariati. Gimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini Bu Ani akan melaksanakan coaching ya? Betul, hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Sri Winarsi. Terima kasih Bu Ani. Oke, baik Bu Ani. Di sini saya sebagai supervisor ya Bu. Saya bertugas mengamati proses coaching Bu Ani nanti dan Bu Sri Winarsi. Sebelum Bu Ani melakukan coaching bersama Ibu Winarsi, perkenankan saya untuk menyampaikan komponen rubrik penilaian yang pada lembar observasi saya untuk Ibu Ani sebagai coach dan Ibu Winarsi sebagai coaching. Nah, supaya nanti Bu Ani dan Bu Winarsi juga paham apa yang akan saya amati dan saya nilai, ada beberapa komponen yang saya sampaikan terlebih dahulu Bu Ani, yaitu terkait dengan yang pertama, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Ani dan Bu Win memiliki prinsip yaitu seorang coach harus yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga adalah untuk memaksimalkan potensi. Yang kedua, sebagai coach juga tentunya sudah memiliki kompetensi inti Bu Ani yang terdiri dari satu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Yang selanjutnya dari yang ketiga, saya juga berharap nanti Bu Ani dalam proses percakapan nanti juga menggunakan alur data yang T-nya itu yaitu dari tujuan, identifikasi, R-nya itu adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab Bu Ani. Nah, dari rubrik yang saya paparkan ini tadi untuk penilaian, Bu ini bisa memahami untuk acuan nanti dalam saya mengamati proses coachingnya untuk Bu Ani. Apakah sudah bisa memahaminya Bu Ani? Sudah. Terima kasih. Baik Bu Ani, pada proses coaching nanti apa yang sudah Ibu rencanakan atau kompetensi apa yang ingin Bu Ani kembangkan? Untuk proses coaching nanti saya ingin menggunakan alur peta yang secara urut dan runtut, pertama dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dengan juga memperhatikan kehadiran penuh, proses kreatif, dan memaksimalkan pertanyaan berbobot untuk proses coaching nanti. Luar biasa Bu Ani. Sekarang dari beberapa kompetensi tadi tentunya ada Ibu prioritaskan untuk kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan? Dari beberapa kompetensi yang saya rencanakan itu akan saya maksimalkan di mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, karena nanti pertanyaan berbobot itu akan memberikan ide atau gagasan bagi coach untuk mendapatkan solusi-solusinya. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Indikator yang saya harapkan atau sesuatu yang ingin saya capai nanti adalah coach saya mendapatkan solusi dengan sendirinya. Dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya, itu coach dapat menemukan ide baru untuk solusi bagi masalah yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selesai sudah kegiatan pra-observasi kita kali ini. Selamat melaksanakan coaching. Semoga lancar dan sukses ya Bu Ani ya untuk melakukan proses coaching. Terima kasih Bu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani Hartanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariati.
Gimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini Bu Ani akan melaksanakan coaching ya? Betul, hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Sri Winarsi. Terima kasih Bu Ani. Oke, baik Bu Ani. Di sini saya sebagai supervisor ya Bu. Saya bertugas mengamati proses coaching Bu Ani nanti dan Bu Sri Winarsi. Sebelum Bu Ani melakukan coaching bersama Ibu Winarsi, perkenankan saya untuk menyampaikan komponen rubrik penilaian yang pada lembar observasi saya untuk Ibu Ani sebagai coach dan Ibu Winarsi sebagai coaching. Nah, supaya nanti Bu Ani dan Bu Winarsi juga paham apa yang akan saya amati dan saya nilai, ada beberapa komponen yang saya sampaikan terlebih dahulu Bu Ani, yaitu terkait dengan yang pertama, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Ani dan Bu Win memiliki prinsip yaitu seorang coach harus, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga adalah untuk memaksimalkan potensi. Yang kedua, sebagai coach juga tentunya sudah memiliki kompetensi inti Bu Ani yang terdiri dari satu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Yang selanjutnya dari yang ketiga, saya juga berharap nanti Bu Ani dalam proses percakapan nanti juga menggunakan alur data yang T-nya itu yaitu dari tujuan, identifikasi, R-nya itu adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab Bu Ani. Nah, dari rubrik yang saya paparkan ini tadi untuk penilaian, Bu ini bisa memahami untuk acuan nanti dalam saya mengamati proses coachingnya untuk Bu Ani. Apakah sudah bisa memahaminya Bu Ani? Sudah. Terima kasih. Baik Bu Ani, pada proses coaching nanti apa yang sudah Ibu rencanakan atau kompetensi apa yang ingin Bu Ani kembangkan? Untuk proses coaching nanti saya ingin menggunakan alur peta yang secara urut dan runtut, pertama dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dengan juga memperhatikan kehadiran penuh, proses kreatif, dan memaksimalkan pertanyaan berbobot untuk proses coaching nanti. Luar biasa Bu Ani. Sekarang dari beberapa kompetensi tadi tentunya ada Ibu prioritaskan untuk kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan? Dari beberapa kompetensi yang saya rencanakan itu akan saya maksimalkan di mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, karena nanti pertanyaan berbobot itu akan memberikan ide atau gagasan bagi coach untuk mendapatkan solusi-solusinya. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Indikator yang saya harapkan atau sesuatu yang ingin saya capai nanti adalah coach saya mendapatkan solusi dengan sendirinya, dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Itu coach dapat menemukan ide baru untuk solusi bagi masalah yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selesai sudah kegiatan pra-observasi kita kali ini. Selamat melaksanakan coaching. Semoga lancar dan sukses ya Bu Ani ya untuk melakukan proses coaching. Terima kasih Bu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Win? Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya dengan Bu Ani? Ya, alhamdulillah sehat. Kebetulan ya Bu Win kita bisa ketemu di sini. Mohon maaf sebelumnya. Panjenengan saya ajak berdua duduk di sini karena ada hal yang ingin saya tanyakan, karena saya benar-benar masalah.
Waduh, guru ini kira-kira ada apa yang mau bikin saya penasaran? Begini Bu, selama menjadi saya ini punya permasalahan. Selama saya menjadi guru kelas 6 itu, saya merasa belum bisa menjadi guru yang baik karena di kelas saya itu masih ada salah seorang siswa itu belum bisa membaca kata dengan lancar. Apalagi kalimat itu masih belum bisa. Kira-kira ada yang bisa dibicarakan untuk menyelesaikan masalah ini. Mbak Buwin ingin mendapatkan solusi dari permasalahan kelas 6 yang belum bisa membaca. Nah, kira-kira setelah percakapan kita ini nanti, tujuan Buwin dari percakapan ini apa? Harapan saya itu di sini saya ingin mengembangkan potensi saya Bu, yaitu saya ingin bisa mengatasi masalah ini Bu. Oke, siap. Nah, menurut Buwin sendiri, penyebab terjadinya masalah kaki apa? Begini Bu, dari pengamatan saya itu yang pertama itu mungkin kurang telaten untuk diri saya atau orang tua juga. Anak juga kurang bersemangat dan intake siswa yang kurang. Terus belum punya tanggung jawab dan kurang perhatian secara individu. Jadi dari berbagai faktor mungkin yang menjadikan anak tersebut mengalami ketidakberhasilan dalam bidang membaca. Terus kata-kata meski hanya 2 suku kata, dengan hal ini menjadikan suatu pemikiran yang sangat penting. Sekali lagi itu bagi saya menjadikan suatu beban Bu. Dengan kelas yang diduduki sekarang kelas 6, apalagi sebentar lagi akan melaksanakan ujian, apalagi belum ada salah satu anak yang belum bisa memahami kata-kata seperti ini, membuat saya menjadi beban seperti ini. Oke, Bu Win. Ya, benar anak tersebut sedang mengalami membutuhkan pendampingan. Sedang Ibu sendiri kebingungan untuk mencari atau menuntaskan anak tersebut bisa belajar membaca, paling tidak kan seperti itu, nggih. Oke. Terus dari situ apa harapan Ibu dengan anak tersebut yang belum bisa membaca kata tersebut? Harapan saya untuk anak tersebut itu, saya memiliki harapan agar anak ini memiliki semangat untuk belajar, semangat untuk menulis, membaca, dan banyak berlatih, misalnya dengan menggabungkan kata-kata, terutama di rumah, karena pembelajaran paling banyak dilakukan itu di rumah. Dengan perbandingan sekolah itu hanya 25% Bu, dan di sekolah itu 75% Bu, seperti itu. Nah, dari pandangan Ibu yang 75% tadi, sekarang menduduki level berapa Bu? Kayaknya masih terlalu banyak ya Bu, karena sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan sedikit seperti itu Bu, pinginnya di level 7. Menurut saya dengan melihat faktor anak ini Bu, seperti itu. Kalau Bu Win menginginkan berada di level 7, selanjutnya langkah apa yang akan Anda lakukan? Saya akan melakukan langkah yang pertama, yaitu dengan cara pertama itu menggunakan kartu huruf. Yang kedua, saya akan melakukan pendampingan individu secara berkala. Terus akan menambahkan jam pelajaran untuk membaca, khususnya kurang lebih 15 menit pemberian motivasi dan reward. Mungkin saya akan menambahkan untuk jam-jam membaca itu di 10 menit sebelum pelajaran, dan akan memberi tambahan lagi di jam pulang dengan minta koordinasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan meminta izin dari orang tua, seperti itu Bu. Oke, siap, bagus. Nah, kira-kira dengan rencana tadi, kira-kira metode seperti apa yang bisa, ataupun ada metode lain yang
bisa digunakan untuk mengatasi kelancaran membaca? Menurut saya akan menggunakan metode yang pertama dengan pendampingan individu terlebih dahulu, terus saya akan menyusun kata melalui bermain kartu huruf. Itu menurut saya itu lebih menyenangkan ke anak-anakku, sehingga anak lebih bersemangat untuk belajar. Dan mungkin juga saya bisa curhat kepada ibu kepala sekolah dan guru-guru untuk membantu saya dalam menuntaskan dari keterpurukan dalam hal membaca ini, Bu. Jadi untuk mengatasi anak yang tadi belum bisa membaca, dengan keterlibatan kita berkolaborasi dengan rekan guru, mungkin sangat besar itu bisa menuntaskan seperti itu. Ya, oke. Bagus. Nah, sekarang dari kesekian rencana buku itu membutuhkan waktu berapa lama? Mungkin bisa 1 sampai 2 minggu atau mungkin lebih, karena memang intake siswa yang ini sangat rendah sekali seperti itu. Jadi waktunya cukup lama. Oke. Selanjutnya, kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu jalankan? Komitmen yang ingin saya jalankan pertama, saya warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Semarang. Tugas demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik. Saya Sri Winarse sebagai supervisor dari SDN Kradenan 01. Saya Ani Budi Hartanti sebagai coach dari SD Mukiran 03. Saya Mariati sebagai coaching dari SD Negeri Migran 04. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win. Gimana kabarnya, Bu Ani? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah baik juga Bu Ani. Hari ini Bu Ani akan melaksanakan coaching ya? Betul, saya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Maria. Oke, baik Bu Ani. Di sini saya sebagai supervisor ya Bu, yang akan bertugas mengamati proses coaching Bu Ani dan Bu Mariati. Sebelum Bu Ani melakukan coaching bersama Ibu Mariati, perkenalkan saya akan menyampaikan komponen penilaian yang ada pada lembar penilaian observasi. Saya untuk Bu Ani sebagai coach dan Bu Mariati sebagai coaching, supaya nanti Bu Ani dan Bu Mariati juga paham apa yang akan saya amati dan saya nilai. Beberapa komponen yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang ada pada lembar observasi saya adalah yang pertama, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Ani sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kedua, Bu Ani sebagai coach yang tentunya sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ketiga, pengajuan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan yang ketiga, saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Bu Ani ketika melakukan sebuah coaching, Bu Ani jangan lupa menerapkan alutsista yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu Bu Ani, rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan untuk mengamati proses coaching Bu Ani. Apakah bisa dipahami Bu Ani? Sangat bisa dipahami. Baik Bu Ani, pada proses coaching nanti, apa yang sudah Ibu rencanakan dan kompetensi apa yang ingin Bu Ani kembangkan? Pada proses
coaching nanti saya akan melakukan alur peta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, pada penerapan alur peta nanti saya akan menggunakan prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, proses mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan selalu mengedepankan teknik rasa supaya coach saya tidak tersinggung ataupun tidak buntu dalam menemukan ide atau gagasan dari solusi masalah. Luar biasa Bu Ani. Sekarang dari beberapa kompetensi tadi tentunya ada yang Ibu prioritaskan. Nah, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang selalu memperhatikan teknik rasa. Karena seperti ini, ketika kita mendengarkan aktif, itu kita akan mudah memberikan umpan balik kepada coach. Dan pengajuan pertanyaan berbobot mengedepankan teknik rasa itu akan membuat coach dengan senang hati memaparkan semua masalah, ide, dan gagasannya terhadap solusinya. Kemudian ini yang terakhir Bu Ani, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Ani dalam proses coaching kali ini Bu Ani? Indikator yang saya harapkan adalah tentunya coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, yang tentunya dengan langkah-langkah yang runtut dan utuh. Baik, terima kasih Bu Ani atas penjelasannya. Selesai sudah kegiatan pra-observasi kita kali ini. Selamat melakukan coaching, semoga lancar dan sukses. Bu Ani, silakan Ibu melakukan proses coaching bersama Ibu Mariati. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Ani, gimana kabarnya pada sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, luar biasa Bu. Kebetulan sekali ya Bu Ani, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu, bisa duduk bersama ya Bu, yang biasanya kita hanya bertemu dalam perjalanan, kita bisa duduk bersama di sini. Begini Bu Ani, ini ada hal-hal yang ingin saya tanyakan. Karena saya benar-benar ini butuh sesuatu dari Ibu Nini. Siap. Waduh, katanya kok ya menakutkan sekali. Ada apa sih Bu? Begini Bu Ani, selama menjadi guru kelas 6 itu Bu Ani, saya itu kan merasa gimana ya Bu, belum bisa menjadi guru yang baik. Dikarenakan siswa saya itu ada satu siswa yang belum bisa untuk membaca kata, itu pun belum bisa Bu Ani. Maka untuk itu apalagi dengan kalimat yang panjang, 2 suku kata pun anak tersebut masih belum bisa. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan atau saya memberikan pengarahan solusi, saya ingin bertanya dulu. Nanti untuk percakapan yang kita lakukan kali ini itu tujuan dari Bu Mariati apa? Saya itu harapan saya untuk bisa mengembangkan potensi saya, dan saya bisa mengatasi dari masalah ini, jadi bisa untuk anak itu nanti bisa membaca. Oke, itu harapannya. Nah, sebelum langkah lebih lanjut, kira-kira menurut Bu Mariati penyebab dari masalah tersebut apa? Mungkin gini ya Bu, kurang telatennya pada diri saya, orang tua juga, terus anak saya juga kurang bersemangat, dan mungkin yang namanya dari intake siswa tersendiri itu juga kurang, jadi belum punya tanggung jawab juga, dan kurang perhatian secara individu. Dari berbagai faktor itu mungkin yang menjadikan anak tersebut mengalami keberhasilan di bidang membaca.
meskipun itu hanya kata ya Bu, seperti saya atau rasa atau mungkin suka, seperti itu anak itu belum bisa, mungkin hanya 2 suku kata. Nah, dengan hal ini menjadikan suatu pemikiran buat saya pribadi Bu, menjadi seorang gurunya kok sangat itu sangat penting sekali, dan menjadikan suatu beban bagi saya. Sudah kelas 6 tapi anak tersebut membaca kata pun belum bisa, apalagi nanti sebentar lagi juga akan SMP kan. Jadi sebisa mungkin itu anak tersebut itu dari SD itu sudah tuntas untuk membacanya, seperti itu. Benar Bu, anak tersebut sedang dalam keadaan butuh pendampingan. Nah, sedang penjenengan sendiri, Bu Mariati sendiri masih bingung mencari cara untuk menuntaskan anak tersebut bisa belajar membaca kata, paling tidak kan 1 kata atau 2 kata itu lancar dulu, seperti itu. Nah, terus harapan Bu Mariati apa dari anak tersebut yang belum bisa membaca kata tersebut? Untuk harapan saya ke depannya itu Bu, semangat belajar untuk anak itu menulis utamanya ya, dari menulis mungkin dan membaca, dan banyak berlatih. Mungkin ya memang kalau calistumnya itu harus dikuasai dulu. Jadi seperti itu, mungkin dengan cara seperti ini, menggabungkan kartu-kartu itu Bu, menggabungkan kartu-kartu kata terutama, dan kartu-kartu kata itu selalu kita berikan, dan itu tidak hanya berlaku di sekolah saja, mungkin di rumah juga disediakan seperti itu, karena pembelajaran untuk anak-anak didik itu paling banyak itu ada di rumah. Bisa dikatakan untuk persenannya itu 75 di rumah dan untuk 25 itu di sekolahan. Jadi untuk lebih banyaknya itu berlatih di rumah. Jadi untuk di rumah itu ya mungkin lebih baik untuk disediakan kartu-kartu grup untuk secara baik itu bermain, tetapi bermain sambil belajar, dan kesannya menyenangkan sekali, tidak ada rasa bosan di diri anak itu. Nah, dari kriteria persen yang Bu Mariati sampaikan tadi, kondisi anak tersebut sekarang berada di level berapa? Kayaknya masih terlalu banyak ya Bu, untuk anak tersebut, karena belum ada perubahan yang sangat signifikan, tetapi setidaknya perubahan itu sedikit demi sedikit kelihatan Bu, dari proses demi proses itu anak dari hari ke hari itu bisa berubah, meskipun itu tidak signifikan, tapi mungkin ini bisa dikatakan anak tersebut bisa menduduki di level 6 Bu, seperti itu, karena itu tadi Bu, juga dari berbagai faktor tadi, jadi kita juga harus bisa memahaminya, seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, langkah apa yang akan Bu Mariati lakukan selanjutnya? Untuk langkah yang selanjutnya mungkin saya yang pertama Bu akan lakukan yaitu menggunakan kartu-kartu huruf tadi dengan pendampingan secara individu Bu, kepada secara individu dan berkala kepada anak tersebut, karena tanpa pendampingan secara individu itu tidak bisa Bu. Jadi kalau kita klaksika bersama itu tentunya keberhasilan itu akan susah kita dapat. Nah, penambahan jam mungkin dengan selain itu juga penambahan jam belajar untuk anak itu tadi mungkin ditambah 15 menit setiap harinya, mungkin dipulangkan temannya sudah pulang, anak itu tidak dipulangkan dulu 15 menit untuk diberikan khususnya untuk pembelajaran membaca. Seperti itu Bu, dan selain itu juga pemberian selalu motivasi Bu, jangan lupa kita sebagai pendidik itu selalu memberikan motivasi, reward, meskipun reward itu hanya sebagai emoticon atau tepuk tangan atau dan sebagainya, itu yang pokoknya anak itu merasa nyaman di samping guru tersebut, karena dengan modal nyaman di samping guru itu anak akan menjadi senang dan mungkin untuk semangat belajarnya akan tumbuh. Betul sekali. Oke, kira-kira metode seperti itu bisa atau tidak, atau ada metode lain yang
bisa Bu Mariati gunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya Bu, menurut saya metode dengan pendampingan secara individu itu dan penyusunan kartu huruf ya Bu ya, dengan cara bermain tadi menyenangkan sehingga dengan anak itu menjadi senang dulu. Itu pasti dalam hal apapun, tidak hanya belajar mungkin itu kalau kita sudah senang dalam pembelajaran, senang kepada gurunya, pasti anak itu akan lebih bersemangat sekali. Jadi untuk membantu saya dalam menuntaskan dan dari ketemburukan anak itu belum bisa membaca itu mungkin ya bisa teratasi seperti itu. Siap. Masuk. Nah, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Bu Mariati untuk menuntaskan anak yang belum bisa membaca tadi? Mungkin ya kurang lebih 1 sampai 2 minggu ya Bu ya, karena tadi namanya juga proses tadi ya Bu, mungkin bisa lebih karena dari yaitu tadi intinya juga dari intake siswa dan diri siswa itu sendiri Bu. Membutuhkan waktu lama karena terpengaruh dari beberapa aspek tadi. Nah, sekarang komitmen apa yang Bu Mariati akan laksanakan untuk mewujudkan tujuan Bu Mariati? Komitmennya ya, kalau untuk komitmen itu ada dukungan ya, pastinya komitmen yang ingin saya lakukan yaitu mungkin dengan meminta bantuan juga kepada rekan sejawat atau kepala sekolah, juga perlu penting pemberitahuan kepada kepala sekolah dan mungkin juga teman sejawatnya itu, dari teman itu bisa untuk bisa membantu namanya teman sejawat bisa membantu, jadi saling untuk bantu, bukannya apa ya itu namanya kita kita berikan itu adalah suatu kerjasama untuk membantu temannya yang kurang mampu untuk membaca seperti itu. Siap. Komitmen Bu Mariati melakukan pendekatan ke anak dan dukungannya dari kepala sekolah, teman sejawat, siswa dan tentunya juga orang tua siswa seperti yang Bu Mariati ungkapkan tadi. Nah, dari pembicaraan yang kita laksanakan tadi, Bu Mariati sudah banyak menemukan solusi dari masalah yang Bu Mariati hadapi. Nah, kira-kira Mariati, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan tadi, Bu Mariati sudah menemukan banyak solusi. Nah, kiranya Ibu lakukan semoga bisa berjalan lancar ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Ani sudah bisa mendengarkan apa yang menjadi cerita saya. Semoga saya bisa untuk menerapkannya. Sekarang yang terakhir, bagaimana perasaan Bu Mariati sekarang? Apakah sudah merasakan hal yang berbeda dari apa yang sudah kita bicarakan panjang lebar? Tentu sekali Bu, saya alhamdulillah dan merasa lega Bu, karena apapun itu kalau kita mau berbicara pasti akan terdapat solusi. Itu tidak hanya berlaku untuk anak kita dalam hal pembelajaran ya Bu, apapun itu asalkan kita mau berbicara pasti akan kita dapatkan solusi bagaimana penyelesaian di akhirnya nanti. Dan saya jujur merasa sangat senang sekali Bu, dengan seperti ini kita bisa mendapatkan jawaban seperti itu. Jadi kita bisa menggali juga potensi berpikir kreatif seperti itu. Baiklah Bu Mariati, saya juga senang bisa menjadi teman ngobrol Bu Mariati. Banyak rencana yang akan kita laksanakan, semoga kedepannya semakin lancar. Amin. Terima kasih Bu Ani atas semangat dan penjelasannya, dan sekali lagi selalu sehat, semangat dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, up to date ya, selalu up to date kita itu dalam pengembangan diri, supaya dapat memberikan pelayanan yang berpihak pada murid dan sesuai dengan apa itu yang menjadi kebutuhan murid saat ini, seperti itu. Terima kasih Bu Mariati.
wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Mariati. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi Bu sebagai pasca observasi. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Pada proses coaching saya tadi, saya sudah menerapkan alur peta yang runtut, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan pada proses alur peta tadi, saya juga sudah menerapkan prinsip saya sebagai coach. Terus juga menerapkan kompetensi atau prinsip coaching yang meliputi mendengarkan aktif, kehadiran penuh atau present, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot yang mengedepankan teknik rasa supaya coaching saya tidak merasa tersinggung atau dijustifikasi. Oke Bu Ani, menurut saya sebagai observer untuk proses coaching tadi bersama dengan Bu Mariati dan Bu Ani sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan Bu Ani juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan tematik yang berbobot kepada Bu Mariati, sehingga Bu Mariati bisa menemukan ide dan cara mengatasi atau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dan juga proses coaching tadi sudah dilakukan menerapkan 3 kompetensi coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot di Bu Ani. Sebelum kita tutup kegiatan coaching kita hari ini, saya sebagai supervisor ingin sekali mengetahui kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan. Kompetensi coaching untuk kedepannya yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan serta proses kreatif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang selalu mengedepankan teknik rasa. Karena dengan ketiga kompetensi tadi, nanti coach akan mudah menemukan ide dan gagasan baru dalam menghadapi masalah. Keren Mbak, hebat. Dengan semangat Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih atas sukses dan lancarnya kegiatan coaching dalam supervisi akademik hari ini. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Bu Mariati. Semoga kegiatan coaching ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.